Katanya sesuai arahan dari Presiden Prabowo. Tapi kok saya nggak yakin ya kalau Pak Prabowo sampai menyuruh Gibran bikin rapat di kereta Wush. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Tiap politisi yang masih berharap karir politiknya akan terus menanjak, sedikit banyak pasti melakukan pencitraan. Itu hal yang wajar ya, bahkan seorang presiden yang sudah mencapai karir politik tertinggi di negara ini pun masih perlu pencitraan. Bisa dengan alasan mempertahankan survei kepercayaan rakyat, bisa untuk menutupi kesalahan dan berbagai alasan lainnya ya. Ya nggak apa-apa sih. Pencitraan itu masih bisa ditoleransi ketika yang bikin pencitraan ini orangnya sedang bekerja dengan baik. Orangnya memang punya kemampuan, punya kapabilitas. Sehingga pencitraan itu jadi nggak gitu terasa. Beda dengan orang yang memang kualitasnya itu rendah, lalu pencitraannya dibikin tinggi. Hasilnya ya norak. Nah, dalam video ini kita akan mengulik dua macam pencitraan dari dua tokoh muda, di mana target pencitraan ini seperti yang kerap disebut oleh para pengamat politik adalah Pilpres 2029. Yang saat ini namanya sangat akrab dengan pencitraan, siapa lagi kalau bukan anaknya Pak Jokowi, keponakannya Hakim MK, Wakil Presiden Gibran. Dari awal menjabat sudah rajin pencitraan. Gampang banget ketebak ya. Sementara satu lagi tokoh muda yang juga diperkirakan berminat maju di 2029 adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator atau Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Cita-cita Mas AHY ini wajar ya, kan punya partai sendiri yang cukup besar. Bapaknya pun seorang mantan presiden. Ini sudah juga diupayakan dalam Pilpres 2024 kemarin, namun memang belum rezekinya ya. Bedanya AHY dengan Gibran, yang pertama adalah bagaimana bapak masing-masing mengupayakan karir politik anaknya. Yang satu dengan cara wajar, tidak pernah merusak konstitusi, yang satunya lagi nggak wajar dengan merusak demokrasi dan konstitusi. Beda yang kedua adalah soal kemampuan atau kualitas diri. Ini nggak perlu saya paparkan ya, cukup kita melihat apa kata netizen. Katanya, wakil presiden yang tertukar sama Gibran. Netizen ini mengomentari berita media soal AHY menjadi lulusan terbaik program doktoral Universitas Airlangga. Memang ya, dari segi prestasi akademis, AHY ini memang jauh sekali di atas Gibran. Bahkan Presiden Prabowo sendiri itu sangat bangga dengan prestasi akademis AHY ini. Bahwa AHY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dan oleh sebab itu meraih penghargaan Adi Makayasa sudah 2 kali disebut oleh Presiden Prabowo. Pertama, di acara penggemblengan menteri, dan kedua, baru beberapa hari lalu di sebuah acara di Akademi Kepolisian Semarang. Kentara banget bangganya ya. Seperti membanggakan anak sendiri. Ya memang hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY itu cukup dekat dan saling menghormati ya. Sementara Pak Prabowo, setahu saya ya, mohon dikoreksi jika saya salah. Setahu saya, Pak Prabowo itu tidak pernah membanggakan prestasi akademik wakilnya sendiri, Gibran. Gibran hanya kerap disebut sebagai anak muda, pemimpin muda, dan sebagainya. Gak pernah itu saya mendengar Pak Prabowo menyebut Gibran peraih penghargaan ABC sebagai lulusan terbaik sekolah anu gitu ya. Jadi Gibran ini menang di nasib aja sekarang ini ya, sehingga akhirnya menjadi wakil presiden termuda di negara ini. Tentu saja, Gibran nggak mau kelihatan jomplang banget ya sama menteri-menterinya Presiden Prabowo. Sebagai wakil presiden ya dicarilah segala cara kan buat pencitraan. Pencitraan Gibran yang baru viral ini mungkin terinspirasi dari kegiatan Menteri AHY. Ini kan menjelang libur Natal dan Tahun Baru ya. Ada pekerjaan besar pemerintah saat ini, yakni memastikan segala hal terkait transportasi rakyat itu terjamin. Ada yang mau mudik, ada yang mau liburan gitu kan. Sebagai Menko, ini jadi salah satu tugas AHY. Jadi wajar saja kalau Menteri AHY ini dalam beberapa hari terakhir
banyak kegiatannya ke beberapa daerah. Ya otomatis banyak berita di media soal kegiatan Menteri AHY. Sekalian kerja, sekalian pencitraan gratis. Nggak apa-apa sih saya kira ya, karena memang itu bagian dari pekerjaan. Menterinya yang langsung mendatangi ke lokasi. Anggap saja pencitraan itu sebagai bonus ya. Kalau kemudian dokumentasi kegiatan Menteri AHY ini dimanfaatkan oleh Partai Demokrat sebagai pencitraan buat 2029, ini juga masih wajar. Karena AHY memang ketua umum partai yang sedang bekerja sebagai menteri. Maka banyak akun-akun Partai Demokrat dan para pendukungnya di media sosial yang membagikan kegiatan AHY ini. Ya kan ketua umum partai mereka, wajar dong disebarkan kegiatannya. Sama saja dengan misalnya akun medsos PDIP menyebarkan kegiatan Mbak Puan Maharani, atau akun medsos Gerindra menyebarluaskan kegiatan Presiden Prabowo ya. Pencitraan tapi masih dalam level yang wajar ya. Saya kira itu ya. Kita kembali ke AHY. Salah satu kegiatan Menteri AHY yang juga jadi berita media adalah ketika dia mengikuti uji coba kereta api langsung atau direct train Jakarta-Yogyakarta pada hari Senin minggu lalu. Kereta ini memang sedang dipersiapkan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kegiatan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo yang disampaikan pada rapat terbatas bersama beberapa menteri pada hari yang sama. Ini sebelum Pak Prabowo keluar negeri waktu itu ya. Di mana yang menyampaikan hasil rapat itu kepada media adalah juga Menteri AHY. Tentu atas perintah Presiden dong ya. Artinya, jika kemudian sorenya itu Menteri AHY melakukan uji coba kereta direct train ke Yogyakarta, kan wajar ya. Kita masih bisa melihat benang merahnya. Yang kurang wajar adalah ketika Wakil Presiden Gibran ikut-ikutan memakai kereta dengan alasan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Kok kurang wajar? Karena Gibran ini memakai kereta untuk melakukan rapat kesiapan libur Nataru, yang mana kereta yang dipakai adalah kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Itu ya, di berita media saja dikasih judul dengan kata pamer. Karena kegiatan rapat ini memang dipamerkan di akun media sosialnya, seperti Instagram dan TikTok. Seolah kerja keras memakai alasan arahan dari Presiden Prabowo. Padahal, apalagi ini kalau bukan buat pencitraan belaka. Memangnya efektif ya rapat di dalam kereta cepat? Iya, efektif ya untuk jadi bahan tertawaan para netizen. Baru juga pembukaan meeting, tahu-tahu sudah sampai, begitu salah satu komentar netizen. Kata netizen lain, meeting belum selesai, tapi kereta udah nyampe Bandung. Saya kira di antara para menteri kabinet yang banyak itu juga pasti ada yang menertawakan akal-akalan wakil presiden ini bikin rapat di kereta Wush. Ada-ada aja ide pencitraannya ya. Saya kira ide ini bisa jadi muncul ketika melihat Menteri AHY mencoba kereta direct train ke Yogyakarta itu ya. Tapi kan beda dong, Menteri AHY yang dikasih mandat sama Presiden Prabowo untuk menyampaikan hasil rapat terkait kesiapan libur Nataru. Kegiatan Menteri AHY itu hanya mencoba keretanya seadanya kondisi kereta itu. Nggak perlu diubah isi keretanya menjadi sebuah ruang rapat seperti Gibran. Sampai seorang netizen mengkritik bahwa rapat di kereta itu adalah upaya yang nggak perlu dan kerepotan yang nggak jelas. Sedangkan netizen lain menyindir bahwa hasil meeting di kereta Wush itu adalah bagi-bagi susu. Begitu jeleknya ya persepsi publik terhadap kegiatan Gibran ini ya. Karena kegiatannya juga kelihatan banget lebih ke pencitraan ketimbang kerja beneran. Katanya sesuai arahan dari Presiden Prabowo. Tapi kok saya nggak yakin ya kalau Pak Prabowo sampai menyuruh Gibran bikin rapat di kereta Wush. Kalau mau rapat yang urgent, pakai saja fasilitas Zoom ya secara online. Kalaupun mau rapat di kereta, kenapa nggak pakai kereta biasa dengan waktu tempuh sekitar 2 jam? Rapat kok singkat bener ya. Tawan banget kan sekedar mau pamer aja.
Atau kalau memang mau meninjau stasiunnya, rapat aja di stasiun itu. Kan jadi lebih relevan, jadi lebih kelihatan rapat gitu ya, nggak sekedar pamer. Model pencitraan begini sih mungkin lebih laku ya, kayaknya ya kalau di TikTok. Atau yang menonton itu jangan-jangan para buzzernya aja. Kita rakyat ini kan jadi melihat ya betapa kontrasnya perbedaan antara anak mantan Presiden SBY dengan anak mantan Presiden Jokowi. Yang satu jabatannya Menko, berusaha kerja benar-benar. Tapi kita yakin lah ya, Mas AHY ini bisa mempelajari cara kerja birokrasi maupun sisi teknis pekerjaannya ya. Dia kan pintar, ada bukti prestasi akademisnya. Saya kira ini kan bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak atau generasi pemimpin di masa depan ya. Sekolahnya benar, kerjanya benar. Kan enak kalau diomongin. Sedangkan yang di sebelah sana, saya masih melihat itu perdebatan di medsos soal sekolahnya Gibran. Semuanya juga tahu kan IPK-nya berapa. Bahkan baru-baru ini muncul isu baru soal pengakuan teman SD dan SMP Gibran. Menceritakan ketika dulu di SD, katanya nggak mampu menjawab soal matematika 2 tambah 2. Ini ada ya beritanya ya, saya nggak bohong loh ya. Jadi untuk battle pencitraan kali ini, tentu Mas Menteri AHY yang menang dong ya. Ketika pencitraan itu jadi bonus saja karena sedang melakukan pekerjaannya. Sementara Gibran yang diduga mengambil ide pencitraan dari kegiatan Menko AHY itu kalah dong. Nampak banget pencitraannya. Settingannya pun bikin repot orang ya. Saya nggak tahu itu perlu biaya berapa untuk mengubah gerbong Wush menjadi ruang rapat. Blunder lagi dong ya. Kita nantikan saja upaya pencitraan berikutnya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.